Kasus rumah nomor 307 yang tak pernah kosong. Pada tahun 1997, sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota Semarang mendadak menjadi perbincangan warga. Bukan karena kebakaran, bukan juga karena pembunuhan, tapi karena penghuninya selalu pergi tanpa pamit. Alamat rumah itu sederhana, Jalan Melati nomor ke-307, rumah satu lantai, tembok krem kusam, pagar besi berderit. Dari luar tak ada yang aneh, namun warga sekitar punya satu kesamaan cerita. Rumah itu nggak pernah kosong, meski kelihatannya kosong. Menurut arsip RT setempat, penghuni pertama yang resmi tercatat adalah keluarga Pak Wiro. Pindah pada awal ke 1997. 3 orang, suami, istri, dan anak laki-laki usia 7 tahun. 2 minggu pertama normal, minggu ketiga tetangga mulai curiga. Lampu rumah menyala semalaman, tapi tak ada aktivitas siang hari. Pagi hari, Pak Wiro tak lagi terlihat berangkat kerja. Malam ke-21, seorang tetangga mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam rumah. Padahal pagar terkunci dari luar. Keesokan paginya, rumah itu kosong. Tidak ada barang, tidak ada pakaian, tidak ada surat pindah. Hanya satu hal aneh. Di ruang tamu, dindingnya penuh coretan kapur putih. Tulisan berulang-ulang, "Jangan masuk kamar belakang." Polisi datang, tapi tak menemukan apa-apa. Kasus itu sempat dilaporkan. Polisi masuk, memeriksa rumah. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada barang berharga hilang. Kamar belakang kosong, hanya satu lemari kayu tua menempel di tembok. Kasus ditutup sebagai keluarga pindah tanpa laporan. Tapi masalahnya itu baru awal. Penghuni kedua, mahasiswa kos. 6 bulan kemudian, rumah itu disewakan murah. Penghuninya Andri, mahasiswa perantau. Awalnya Andri senang, rumah besar, harga miring, lingkungan tenang. Minggu pertama aman. Minggu kedua, Andri mulai mendengar suara langkah kaki setiap jam 3 pagi. Ia pikir tikus atau tetangga. Sampai suatu malam, Andri terbangun karena suara lemari dibuka. Padahal ia tidur di kamar depan. Saat dicek, kamar belakang terbuka dan lemari kayu itu isinya penuh pakaian anak kecil, usang, dan berdebu. Padahal saat ia pindah, lemari itu kosong. Malam berikutnya, Andri menulis status di buku hariannya. "Aku mulai merasa rumah ini dihuni lebih dari satu orang." Pagi harinya, kamar mandi penuh uap, cermin berembun. Di sana tertulis dengan jelas, bekas jari, "Kamu tidur di tempat kamiku." Andri langsung menghubungi pemilik rumah. Jawaban pemilik singkat, "Kamu jangan buka kamar belakang." Andri langsung mengemasi barang. Ia keluar rumah pukul 10 malam dan bersumpah tak akan kembali. Keesokan harinya, warga menemukan pintu rumah terkunci rapi. Andri hilang, namun tas dan motornya masih di dalam rumah. Kasus ini membuat polisi kembali turun tangan. Kali ini lebih serius. Seorang petugas mencium bau aneh di kamar belakang. Lantai dibongkar. Di bawahnya ditemukan tulang belulang kecil, kain, kafan anak, dan sebuah mainan kayu tua. Hasil forensik menyatakan kerangka anak usia sekitar 6-8 tahun diperkirakan meninggal lebih dari 15 tahun lalu. Tak ada laporan anak hilang di arsip kota. Tak ada identitas. Kasus kembali mentok. Rumah itu disegel. Tahun 2003, rumah itu dijadikan gudang sementara. Ada penjaga malam bernama Pak Sastro. 3 malam pertama aman. Malam keempat, Pak Sastro mendengar suara anak memanggil Pak dari dalam rumah. Ia masuk. Pukul 04.00 pagi, warga mendengar Pak Sastro berteriak histeris. Saat ditemukan, Pak Sastro duduk di teras. Gemetar, ia hanya berkata satu kalimat, anaknya minta kamarnya dikembalikan. Pak Sastro meninggal 2 hari kemudian akibat serangan jantung. Seorang warga tua akhirnya angkat bicara. Puluhan tahun lalu,
sebelum rumah itu dibangun. Tanah tersebut adalah panti asuhan ilegal. Seorang pengelola kerap mengurung anak-anak nakal di kamar belakang. Suatu malam, terjadi kebakaran kecil. Satu anak tidak sempat keluar. Kasus ditutup diam-diam. Bangunan diratakan. Rumah 307 dibangun di atasnya. Kenapa penghuninya selalu pergi? Menurut paranormal yang pernah diminta warga, anak itu tidak marah. Dia hanya tidak mau kamarnya ditempati. Setiap orang yang tinggal terlalu lama dianggap mengambil tempatnya dan akan diminta pergi dengan caranya sendiri. Hingga hari ini rumah nomor 307 masih berdiri. Tak pernah laku dijual, tak pernah disewa lagi. Tapi warga sering melihat lampu kamar belakang menyala sendiri. Dan pada malam tertentu ada suara anak tertawa pelan. Padahal rumah itu resmi kosong. Atau setidaknya begitu yang tertulis di data kelurahan.